Baiklah, sebelum memulai materi, perkenalkan nama saya Jos Pratama Citra, dan saya juga ingin memperkenalkan nama anggota kelompok 9 yang berisi 1. Julius Pratama Citra, 2. Riki Agus Kurniawan, 3. Romi Andika Putra. Kami berasal dari Prodi Diploma 3 Teknologi Pulp dan Kertas, Fakultas Teknik Universitas Riau, Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik ketahanan nasional atau studi kasus tentang penyalahgunaan. Ketahanan nasional atau studi kasus tentang penyalahgunaan berisi tentang 1. Dasar hukum narkotika, 2. Contoh kasus narkotika, 3. Dampak kasus, 4. Solusi pencegahan narkotika, yang terakhir 5. Kesimpulan. Hukum narkotika. Dasar hukum narkotika berisi tentang 1. Undang-Undang Dasar atau singkatannya UUD, 2. Undang-Undang yang singkatannya UU, 3. Peraturan Pemerintah yang singkatannya PP, dan yang keempat, Peraturan Daerah yang singkatannya Perda. UUD, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di sini mengingat pada pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di sini mengingat pada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Di sini mengingat pada pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 20 Tahun 2018 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Di sini mengingat pada pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa dasar hukum narkotika UUD atau Undang-Undang Dasar berkaitan dengan dasar hukum narkotika Undang-Undang, dasar hukum narkotika Peraturan Pemerintah, serta dasar hukum narkotika Peraturan Daerah di setiap atau masing-masing daerah. Selanjutnya kita akan membahas tentang undang-undang atau yang singkatannya UU. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan narkotika yang ada dalam lampiran Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika diundangkan Menkumham Andi Matalata pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 143. Penjelasan atas Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika ditempatkan pada tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini membentuk sebuah badan nasional, yaitu BNN, Badan Narkotika Nasional, sebagaimana undang-undang lainnya dalam rejim saat itu. Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika memiliki tujuan untuk A. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika ini. C. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Serta D. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu narkotika.
Selanjutnya, pada pasal 153 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa setelah Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika berlaku, maka A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671. B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698 dan C. Lampiran mengenai jenis psikotropika golongan 1 dan golongan 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671 yang telah dipindahkan menjadi narkotika golongan 1 menurut undang-undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, serta lampiran mengenai jenis psikotropika golongan 1 dan golongan 2 ini dicabut dan dinyatakan sudah tidaklah berlaku. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah A. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya. B. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. C. Bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. D. Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, serta ketahanan nasional Indonesia. Yang E. Bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa, yang sangat membahayakan kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut. F. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E, perlu membentuk undang-undang tentang narkotika. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah 1. Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol tahun 1972 yang mengubahnya, atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 36
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673. Pengesahan undang-undang ini dilandasi karena tindak pidana narkotika dianggap sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih didukung jaringan yang kuat dengan jumlah nilai uang yang fantastis, dan banyak menjerat kalangan muda generasi milenial. Untuk memberi pemahaman yang jelas dalam undang-undang ini, perlu mengikuti perkembangan mulai dari jenis narkotikanya, proses kejahatannya, hingga penyebutan istilah-istilahnya. Klasifikasi pembagian golongan narkotika pada undang-undang ini dibagi menjadi 3 golongan, yang termasuk kategori narkotika. Kategori pembagian jenis golongan narkotika adalah sebagai berikut. 1. Golongan 1. Jenis narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain ganja, sabu-sabu, kokain, opium, heroin, dan lain-lain. Yang selanjutnya yang kedua itu adalah golongan 2. Jenis narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain morfin, pertidin, dan lain-lain. Yang ketiga, golongan 3. Jenis narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain kodein, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas PP atau Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di sini menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32, pasal 62, pasal 89 ayat 2, pasal 90 ayat 2, pasal 94, pasal 100 ayat 2, dan pasal 101 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan di sini juga mengingat pada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062. Selanjutnya juga menetapkan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal 1. Dalam peraturan pemerintah ini, yang dimaksud dengan 1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 2. Tanaman narkotika adalah jenis tanaman tertentu yang mengandung zat yang dapat dikategorikan ke dalam jenis narkotika yang ditemukan di ladang atau di tempat lainnya dalam keadaan masih tertanam atau hidup. 3. Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk pembuatan narkotika sebagaimana dibedakan dalam tabel yang terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 4. Surat persetujuan impor yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat persetujuan untuk mengimpor narkotika dan prekursor narkotika. 5. Surat persetujuan ekspor yang selanjutnya disingkat SPE adalah surat persetujuan untuk mengekspor narkotika dan prekursor narkotika. 6. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana pengangkut apapun. 7. Penanggung jawab pengangkut adalah kapten penerbang atau nahkoda. 8. Pengangkut adalah orang kuasanya atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang secara nyata mengangkut narkotika.
9. Transito narkotika adalah pengangkutan narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana pengangkut. 10. Sarana pengangkut adalah sarana angkutan melalui laut, udara, dan darat yang dipakai untuk mengangkut orang dan atau barang. 11. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk narkotika. 12. Impor adalah kegiatan memasukkan narkotika dan prekursor narkotika ke dalam daerah pabean. 13. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dan prekursor narkotika dari daerah pabean. 14. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 15. Pelabelan adalah keterangan yang lengkap mengenai khasiat, keamanan, cara penggunaannya, serta informasi lain yang dianggap perlu yang dicantumkan pada kemasan primer dan sekunder obat yang mengandung narkotika. 16. Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. 17. Barang sitaan adalah narkotika dan prekursor narkotika, atau yang diduga narkotika dan prekursor narkotika, atau yang mengandung narkotika dan prekursor narkotika, termasuk alat atau barang yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan narkotika dan prekursor narkotika, serta harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dikenal penyitaan dalam proses pemeriksaan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. 18. Pengambilan sampel adalah serangkaian tindakan pengambilan sebagian kecil barang sitaan untuk disisihkan guna kepentingan pemeriksaan dan pengujian di laboratorium tertentu untuk mengetahui jenis barang sitaan. 19. Pengujian sampel adalah serangkaian tindakan pengujian laboratoris untuk mengetahui jenis sampel tersebut narkotika atau prekursor narkotika, atau mengandung narkotika atau prekursor narkotika. 20. Penyimpanan adalah serangkaian tindakan pemindahan barang sitaan dari tempat penyitaan ke ruang dan tempat yang secara khusus yang diperuntukkan untuk penyimpanan barang sitaan. 21. Pengamanan adalah serangkaian tindakan untuk menjaga barang sitaan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung mulai sejak dinyatakan sebagai barang sitaan sampai dengan pemusnahannya. 22. Penyerahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk menyerahkan barang sitaan kepada penuntut umum, Menteri Kesehatan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau pejabat setempat yang menjalankan urusan pemerintahan yang bersangkutan untuk kepentingan penuntutan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan berdasarkan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri setempat mengenai status barang sitaan. 23. Pemusnahan adalah serangkaian tindakan untuk memusnahkan barang sitaan baik dengan cara membakar, menggunakan peralatan, atau cara lain dengan atau tanpa menggunakan bahan kimia secara menyeluruh, termasuk batang, daun, bunga, biji, akar, dan bagian lain dalam hal narkotika dalam bentuk tanaman, sehingga barang sitaan baik yang berbentuk tanaman maupun bukan tanaman tersebut tidak ada lagi. 24. Harta kekayaan atau aset hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang selanjutnya disebut aset tindak pidana adalah semua harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, dimiliki atau dikuasai baik oleh pelaku tindak pidana maupun pihak ketiga, termasuk keluarganya, yang merupakan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dan tindak pidana pencucian uang yang kejahatannya asalnya tidak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan
dirampas untuk negara. 25. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga dari pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. 26. Perlindungan adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada saksi pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim beserta keluarganya dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya dalam perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. 27. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, atau dialami sendiri. 28. Pelapor adalah setiap orang yang secara sukarela menyampaikan laporan tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. 29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. 30. Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN, adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Selanjutnya kita akan membahas perda atau peraturan daerah. Peraturan daerah yang pertama itu adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Di sini menimbang bahwa untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan serta melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, perlu menetapkan peraturan daerah tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Selanjutnya kita akan membahas peraturan daerah Provinsi Riau. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 20 Tahun 2018 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Di sini menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya, perlu menetapkan peraturan daerah tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya yang lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus narkotika. Yang pertama adalah Raffi Ahmad. Raffi Ahmad sempat berurusan dengan masalah hukum akibat tersangkut kasus penyalahgunaan narkoba. Presenter asal Bandung itu diamankan di kediaman di Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada tanggal 27 Januari 2013 yang lalu. Penangkapan Raffi Ahmad pada waktu membentuk gempar publik selain karena posisinya yang sedang berada di puncak karir sebagai seorang presenter. Dia juga diamankan bersama nama-nama tenar lainnya, yakni Wanda Hamidah, Zaskia Sungkar, dan Irwan Syah. Mereka kemudian dibawa ke kantor BNN di Bilangan Cawang, Jakarta Timur. Namun tidak lama kemudian mereka dibebaskan lantaran terbukti negatif narkoba. Hanya Raffi Ahmad yang dinyatakan positif menggunakan obat haram dan ditahan. Kasus Raffi mencuri perhatian publik pada waktu itu karena barang bukti narkoba yang diperoleh berupa metilon. Barang bukti tersebut disebut narkoba jenis yang baru. Metilon bahkan dianggap lebih berbahaya dibandingkan dengan pil ekstasi. Pemakainya bisa merasakan halusinasi yang berujung kematian. Contoh kasus narkotika berikutnya adalah Zulkiflia. Zulkiflia adalah seorang vokalis band Zulkiflia yang juga sangat mengejutkan publik.
Pasalnya, Zulkifli disebut sebagai pengedar dengan jumlah barang bukti yang sangat besar saat diamankan petugas kepolisian, yaitu barang bukti narkoba jenis sabu seberat 9,5 gram dan 24.000 butir pil ekstasi. Zul ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 28 Februari tahun 2020 di salah satu apartemen di Bilangan, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Zul dengan hukuman penjara 18 tahun dan denda sebesar 1 miliar. Vonis majelis hakim tersebut sudah lebih ringan dibanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta majelis hakim jatuhkan hukuman seumur hidup kepada Zul. Oke, selanjutnya contoh kasus narkotika berikutnya adalah Lucinta Luna. Lucinta Luna baru saja kembali menjadi pusat perhatian banyak pihak setelah bersangkutan diamankan petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat di sebuah apartemen di Bilangan Tamrin, Jakarta Pusat pada 11 Februari tahun 2020. Sosoknya yang kontroversial membuat penangkapan Lucinta Luna mendapat sorotan publik. Segala hal yang berkaitan dengannya tidak lepas dari sorotan. Kini ia berstatus tersangka terkait kasus narkotika yang menjeratnya. Transgender pemilik nama lahir Muhammad Fattah itu pun mendekam di dalam tahanan Polda Metro Jaya. Dia menjadi transgender perempuan pertama yang ditahan di dalam sel tahanan perempuan di Polda Metro Jaya. Lucinta Luna juga menjadi artis pertama yang ditangkap polisi akibat kasus narkoba di tahun 2020. Oke, contoh kasus narkoba berikutnya adalah Jennifer Dunn. Penangkapan artis Jennifer Dunn atas kasus penyalahgunaan narkoba pada 31 Desember 2017 di kediamannya di Bilangan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan juga menuai sorotan publik luas. Dia ditangkap petugas kepolisian dengan barang bukti narkoba jenis sabu. Kasus penyalahgunaan narkoba Jennifer Dunn menjadi sorotan publik karena dia ditangkap polisi untuk ketiga kalinya. Sebelumnya dia sempat terjerat kasus hukum akibat narkoba pada tahun 2005 dan 2009. Munculnya nama pengusaha Faisal Haris dalam kasus narkotika Jennifer Dunn juga membuat publik semakin penasaran atas kasus Jedun, sapaan akrab Jennifer Dunn, dan juga hal-hal personal tentangnya. Kemudian contoh kasus narkotika berikutnya adalah Ammar Zoni. Penangkapan Ammar Zoni atas kasus penyalahgunaan narkoba di perumahan Pesona Khayangan, Depok, Jawa Barat pada 7 Juli 2017 juga tidak lepas dari perhatian publik. Dia berurusan dengan hukum saat posisinya sedang berada di puncak karir seiring suksesnya sinetron 7 Manusia Harimau pada waktu itu. Dari penangkapan Ammar Zoni, polisi mengamankan barang bukti berupa ganja seberat 39,1 gram. Ammar kala itu sempat diamankan bersama asistennya di rumahnya. Hasil tes urin menunjukkan kalau Ammar Zoni positif menggunakan sabu dan ganja. Pada Kamis 23 November 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 1 tahun rehabilitasi kepada Ammar Zoni. Beberapa waktu kemudian mantan kekasih Ranty Maria yang kini menjadi suami sah dari artis Irish Bella bisa menghirup udara bebas lantaran permohonan rawat jalan yang diajukannya dikabulkan. Selanjutnya adalah dampak kasus Raffi Ahmad. Pada bidang kesehatan,
Penggunaan jenis narkoba katinon ternyata memang memiliki efek negatif bagi pengguna. Selain ketergantungan, juga berpotensi menjerumuskan pengguna hingga kematian. Ini dikarenakan jantung yang terus dipacu untuk terus bekerja tentunya juga akan merusak jantung tersebut. Pada bidang ekonomi, berbicara mengenai kasus narkoba yang menjerat Raffi Ahmad, rupanya suami Nagita mengungkapkan bahwa kala itu menjadi titik terendah dalam kehidupan dia, sehingga Raffi Ahmad diketahui pernah diciduk oleh BNN pada awal tahun 2013. Ia tak dijerat pasal hukuman lantaran zat metilon yang ia konsumsi kala itu belum tertulis jelas dalam undang-undang, sehingga tak beberapa lama ia pun dibebaskan oleh BNN. Dalam tayangan YouTube Rans Entertainment, ia mengakui bahwa pasca dibebaskan oleh BNN, dirinya sempat mengalami krisis keuangan. Hal ini lantaran selama ditahan ia tidak diperbolehkan untuk bekerja sama sekali, sehingga tidak ada penghasilan yang masuk pada rekeningnya. Selain itu, ia juga mengakui bahwa rekening miliknya sempat dibekukan oleh pihak BNN. Hal ini ia duga lantaran pihak BNN masih memantau jika uang Raffi Ahmad digunakan untuk transaksi barang haram itu. Merasa sedang dalam titik rendah hidupnya, ia pun lari ke sana kemari untuk meminta bantuan finansial pada teman-temannya. Raffi Ahmad tidak mendapat bantuan apapun dari rekan-rekannya. Ia pun mengatakan bahwa ia memiliki teman yang kaya banyak, namun tak ada yang mau meminjamkan uang. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Denny Cagur lah satu-satunya orang yang mau meminjamkan dirinya uang. Tak sedikit Raffi Ahmad meminjam uang hingga miliaran rupiah kepada Denny Cagur. Dampak kasus pada bidang psikologis, yaitu waktu tangkap BNN, setelah memikir sekarang, untungnya ada fase dimana itu adalah salah satu bukan titik terendah, tapi titik pendewasaan. Kata Raffi Ahmad seperti itu. Kesimpulan dari kasus yang didapat Raffi Ahmad menjadi lebih dewasa dalam melakukan suatu hal, atau Raffi Ahmad menjadi lebih berhati-hati dalam melangkah. Kemudian dampak kasus pada kasus kedua Zulkiflia pada bidang kesehatan, yaitu ekstasi membuat perasaan euforia, meningkatkan sensitivitas pada sentuhan, suara, dan warna. Bersama dengan peningkatan energi, beberapa orang mungkin mengalami halusinasi ringan saat sedang mengkonsumsi obat. Banyak pengguna ekstasi mendapat kesan bahwa ekstasi tidak berbahaya, namun faktanya banyak penggunanya yang mengalami reaksi negatif, efek samping, dan bahkan konsekuensi fisik dan psikologis permanen sebagai hasil dari penggunaan ekstasi. Ada ratusan kematian terkait dengan penggunaan ekstasi sejak 1980-an, ketika obat ini pertama kali diperkenalkan ke pasar narkoba. Salah satu risiko akut yang mengintai adalah risiko peningkatan suhu atau hipertermia. Ekstasi sebagai bahan kimia bisa menghambat tubuh seseorang untuk mengatur suhu tubuhnya sendiri. Ekstasi dapat mencapai titik tertinggi yang dapat menyebabkan heat stroke parah yang mungkin tidak dapat diobati. Kondisi ini dikenal sebagai hipertermia dan merupakan penyebab utama kematian di antara individu yang meninggal dengan ekstasi dalam sistem mereka. Kemudian dampak hukum, Zul dikenakan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 jangto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Dampak psikologis. Zul mengaku menyesal mengedarkan narkoba jenis sabu dan ekstasi. Dia ditangkap bersama 3 orang lainnya, yakni Muhammad Haji alias Rian 26 tahun, HR alias Andu 28 tahun, dan seorang perempuan atas nama inisial D 26 tahun. Yang ketiga, Lucinta Luna. Dampak hukum. Lucinta sendiri kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan kepemilikan psikotropika. Ia dijerat dengan pasal 262 Jo 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang psikotropika. Ia terancam hukuman penjara 4 tahun. Kemudian dampak ekonomi. Penahanan Lucinta Luna akibat kasus narkoba ternyata berdampak buruk bagi orang terdekatnya. Pasalnya, artis berusia 30 tahun tersebut merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari rezeki. Selama di dalam sel tahanan, ia ternyata menitipkan pesan haru pada Joanna yang merupakan manajernya. Dia minta ke saya, tolong jualin barang-barang aku karena aku harus kasih anak yatim per bulan. Aku harus kasih panti waris, ujar Joanna. Selain itu, Luna juga harus membiayai sang kakak yang terbaring sakit karena kanker, sehingga dirinya harus menjual barang pribadi miliknya. Kemudian yang keempat, Jennifer Dunn. Dampak kesehatannya, paru-paru ini artis tanah air yang diberitakan mengonsumsi narkotika jenis sabu ialah Jennifer Dunn. Wanita yang lahir pada 10 Oktober 1989 itu terciduk polisi tengah mengkonsumsi sabu seberat 0,6 gram dan kini ia dinobatkan menjadi artis pertama di tahun 2018 yang tersangkut atas kasus penyalahgunaan narkoba. Namun selain efek menyenangkan di atas, sebenarnya sabu juga menimbulkan efek negatif yang lebih besar daripada efek positifnya. Tentunya sangat berbahaya. Sabu bisa membuat seseorang timbul gejala psikosomatik, paranoid, halusinasi, dan agresivitas. Selain itu, pemakai yang sudah kecanduan dengan obat ini juga akan menarik diri dari lingkungannya. Kemudian dampak kasus yang kelima yaitu Amarzoni. Dampak psikologisnya, artis Amarzoni mengaku ingin bunuh diri sewaktu dirinya tersandung kasus penyalahgunaan narkoba. Dorongan untuk bunuh diri terlintas di kepala Amarzoni karena memikirkan kehidupan beserta karirnya di dunia hiburan tanah air telah hancur. Dampak kesehatan. Penelitian yang dilakukan pada 2009 melalui kontrol populasi menemukan bahwa orang yang merokok ganja dalam jumlah sedang selama ini lebih dari 20 tahun berisiko rendah mengalami kanker pada kepala dan leher. Sementara dampak yang ditimbulkan ganja untuk jangka pendek yakni mengalami masalah memori dan belajar, kehilangan konsentrasi, masalah berpikir, memecahkan masalah, dan peningkatan denyut jantung serta tekanan darah yang menurun. Menggunakan ganja juga bisa meningkatkan rasa kecemasan, ketakutan, ketidakpercayaan hingga panik pada otak. Ganja bisa menimbulkan gejala seperti halusinasi, delusi, gangguan memori, dan disorientasi. Sedangkan pada paru-paru menimbulkan batuk, penyakit dada akut, hingga infeksi paru-paru. Kemudian
Mengenai solusi pencegahan narkotika akan dijelaskan oleh saudara Romi. Saya akan menjelaskan mengenai solusi pencegahan dari narkotika. Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Apa sih metode promotif dan preventif ini? Yang pertama itu promotif. Program promotif ini disebut juga sebagai program primitif atau program pembinaan. Pembinaannya berdasarkan apa? Tujuannya siapa? Pembinaan ini dilakukan pada masyarakat yang belum atau pada masyarakat yang belum mengenal narkoba atau masyarakat yang belum pernah memakai atau menggunakan narkoba. Selanjutnya itu preventif. Program promotif ini disebut juga sebagai program pencegahan, di mana program ini ditunjukkan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba ini atau narkotika, agar mereka mengetahui tentang seluk-beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Solusi pencegahannya selanjutnya itu, yang pertama itu kampanye anti penyalahgunaan narkoba, yaitu program pemberi informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kampanye ini hanya memberikan informasi saja kepada para pendengarnya tanpa disertai sesi tanya jawab. Selanjutnya itu penyuluhan seluk-beluk narkoba. Penyuluhan ini bersifat dialog atau tanya jawab begitu tentang akibat, dampak atau efek samping yang ditimbulkan dari narkoba, atau mengkaji secara lebih dalam apa sih narkotika itu, apa sih narkoba itu merupakan penyuluhan. Selanjutnya itu pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya. Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan di dalam kelompok masyarakat agar upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba di dalam masyarakat ini menjadi lebih efektif. Yang keempat itu upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di kalangan masyarakat. Pada program ini menjadi tugas bagi para aparat seperti polisi atau BNN, Badan Narkotika Nasional. Serta menjadi kewajiban juga bagi Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, imigrasi, bea cukai, kejaksaan, serta pengadilan dan sebagainya. Yang ketiga itu ada solusi pencegahan, yang ketiga itu ada kuratif. Program ini dikenal dengan program pengobatan, di mana program ini ditujukan kepada para pemakai narkoba. Tujuannya pada program ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba. Kunci keberhasilan pengobatan ini adalah kerjasama yang baik antara dokter, pasien, dan keluarganya. Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam program pengobatan ini adalah: yang pertama itu penghentian secara langsung, yang kedua pengobatan penyalahgunaan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkoba atau detoksifikasi. Yang selanjutnya pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkoba. Yang keempat itu pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama narkoba, seperti HIV, AIDS atau hepatitis B atau C, sifilis dan lainnya. Selanjutnya solusi pencegahan yang selanjutnya itu ada rehabilitasi. Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa, psikologis, dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkoba. Kerusakan fisik, mental, dan penyakit bawaan macam HIV/AIDS biasanya menghampiri para pemakai narkoba.
Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa program rehabilitasi ini tidaklah bermanfaat. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Yang pertama itu, narkotika adalah obat terlarang sehingga siapapun yang mengkonsumsi atau menjualnya akan dikenakan sanksi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dilarang keras untuk mengkonsumsi dan menjualnya. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau medis dan ilmu pengetahuan atau saintis. Yang kedua, kesimpulannya yaitu metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif. Selanjutnya, metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang manusiawi adalah kuratif dan rehabilitatif. Intinya janganlah memakai narkoba karena narkoba akan merusak mental serta generasi bangsa. Jauhi narkoba dan perkuat iman dan takwa. Sekian, terima kasih.